Kelemahan lo itu nggak cuma merusak diri lo sendiri bro, tapi bisa juga menghancurkan generasi-generasi penerus lo. Seorang ayah yang lemah, abusif, nggak bisa kontrol emosi, bisa merusak mental anaknya yang jadi korban. Begitu juga anaknya yang setelah nikah, ingat sama yang dilakuin sama ayahnya, dia melakukan hal yang sama, menurunkan lagi kelemahannya ke cucunya. Seram kan? Berawal dari satu orang, 3 generasi bisa kena dampaknya. Kegagalan seorang pria sebagai kepala rumah tangga bisa merusak anak-anaknya, bisa kasih rasa trauma, takut, marah, penyesalan, bahkan depresi panjang. Beberapa dari kita juga ada bro yang mengalami hal ini. Makanya, di sini gue akan ajak lo mengidentifikasi sifat-sifat buruk yang harus lo hindari saat nanti lo udah jadi kepala rumah tangga. Ini daftarnya. Nomor 1, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Main tangan kasar ke istri bahkan ke anak. Bedakan ya, mendidik dengan keras dan tegas sama sekedar main tangan. Pendidikan tegas itu ada sebab akibat yang jelas. Misal, kayak yang dilakukan Abdul Manap, bapak dari Khabib Nurmagomedov. Dia bakal suruh Khabib push up kalau ketahuan bolos sekolah atau nggak nurut sama ibunya. KDRT itu sekedar main tangan buat melampiaskan emosi. Main tangan ke istri, anak yang coba menyuarakan pendapat. Bahkan, kadang nggak salah apapun, dihajar dengan sadis. Lo pikir cara itu bisa bikin suami dihormati sama anak istrinya? Nggak bro, hal itu justru bakal bikin seorang pria dipandang sebelah mata, bahkan dibenci. Ingat, cowok yang takluk sama emosi, baik yang terlalu agresif atau yang terlalu mellow dan menye-menye, adalah cowok yang sangat lemah. Jadi, selalu kontrol emosi. Pakai tangan lo buat melindungi keluarga, bukan buat melampiaskan nafsu dan emosi sesaat. Nomor 2, man child. Ini adalah tipe kepala rumah tangga yang kayak anak kecil. Nggak bisa cari nafkah, menggantungkan hidup sama istri dan anaknya. Tiap dapat uang, selalu habis buat kesenangan dan hobinya sendiri. Suka bikin masalah baru, yang bikin satu keluarga kesulitan. Nggak bertanggung jawab banget, masih mikir kesenangan pribadi, dan nggak bisa berperan jadi pemimpin yang baik. Jangan sampai ini kejadian bro. Pastikan lo setidaknya matang secara emosi. Sadar akan tanggung jawab yang harus lo pikul sebelum memutuskan untuk membangun rumah tangga. Nomor 3, ngeghosting anak istrinya sendiri. Ada banyak figur anak yang besar tanpa sosok ayah. Bukan karena sang ayah udah meninggal duluan, tapi karena sang ayah memilih buat ngeghosting anak istrinya sendiri. Tiba-tiba ngilang, gak ada kabar selama bertahun-tahun, pergi jauh, bahkan kawin lagi di tempat lain. Gak peduli sama nasib anak istrinya. Jangankan menafkahi, tanya kabar pun gak. Tahu-tahu, waktu si anak dewasa, dia muncul lagi minta haknya sebagai orang tua. Sedih kan kalau mengalami hal ini bro? Kesimpulannya, ini 3 sifat berbahaya yang harus dihindari saat lo jadi kepala rumah tangga. Nomor 1, KDRT. Nomor 2, bersikap kayak anak-anak, egois, gak dewasa. Nomor 3, ngeghosting, menghilang dari kehidupan anak istri. Anak laki-laki yang besar tanpa figur ayah yang baik cenderung jadi lebih lemah. Kenapa? Karena mereka gak punya sosok terdekat yang bisa jadi contoh, yang bisa jadi teladan. Buat lo yang mengalami pengalaman buruk dengan sosok ayah, kuatkan hati lo bro. Putus rantai negatifnya. Walaupun berat, lo bisa banget jadi cowok berkualitas. Carilah guru, mentor, dan orang-orang yang tepat buat membimbing lo. Dan buat kita semua, jangan sampai kita mengulangi kesalahan para kepala rumah tangga yang gak bertanggung jawab. Kita pasti bisa jadi ayah yang baik. Jadi ayah yang jadi panutan sang anak saat mereka bercerita tentang pria sejati. Semangat bro!